Peneliti Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto menilai rekonstruksi pembunuhan Brigadir J terkait kejadian di Magelang hanya mengikuti narasi Ferdy Sambo. Hal itu disampaikan dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Ini yang menjadi kontradiktif sebenarnya, terkait pernyataan Kapolri sendiri bahwa tidak ada kasus pelecehan seksual, sepertinya penyidik masih terbawa dengan alur yang dibangun oleh Sambo, kata Bambang. Pada awal kasus, Putri Chandrawati selaku istri Ferdy Sambo sempat melaporkan kasus pelecehan seksual yang menimpanya di Jakarta. Namun, pernyataan ia revisi dengan menyebut kejadian berlangsung di Magelang. Adapun fokus dari rekonstruksi adalah kronologi pembunuhan Brigadir J, bukan mencari motif. Oleh karena itu, Bambang menganggap kejadian di Magelang tidak relevan. Hal itu juga dibenarkan oleh Yusuf Hashim dari Kompolnas ketika menjawab pertanyaan kuasa hukum keluarga Brigadir J Martin Lucas dalam acara yang sama. Semula, Lucas mempertanyakan tindakan pelecehan seksual yang tak digambarkan dalam rekonstruksi. Hal itu ditepis oleh Yusuf dengan menyebut fokus rekonstruksi adalah untuk mengetahui kronologi pembunuhan Brigadir J. Pelecehan seksual dianggap tidak ada, karena penyelidikan atas kasus itu dihentikan oleh penyidik karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Terlepas dari itu, Bambang mengapresiasi Polri yang sudah menyiarkan adegan rekonstruksi secara langsung, menganggapnya sebagai sebuah kemajuan. Diketahui, rangkaian kejadian pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu terjadi mulai dari rumah Ferdy Sambo di Magelang dan Jalan Saguling, Duren 3. Adapun proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J berlangsung sekitar 7,5 jam sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan total ada 78 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian di Magelang digelar di aula rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, dengan memperagakan 16 adegan. Dedi menuturkan, TKP kedua digelar di rumah pribadi. Di situ, tim sus melakukan 36 adegan. TKP terakhir digelar di Duren 3 ada 27 adegan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka yakni Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, lalu Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Kelima orang tersebut saat ini dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.